Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Bu Iin Septiasari. Nah, kali ini Bu Iin mau menjelaskan tentang operasi pecahan. Simak baik-baik ya teman-teman. Check it out. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang operasi pecahan, yaitu penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian pecahan tentunya, perkalian dan pembagian bilangan negatif pada pecahan. Nah, pecahan ini sudah kalian pelajari tentunya ya. Jadi kita ini cuma remembering aja. Semoga teman-teman yang belum mengerti jadi makin mengerti, yang sudah mengerti makin mengerti lagi, makin paham. Oke, kita simak ya. Operasi pecahan yaitu penjumlahan pecahan. Jika pecahan-pecahan yang akan dijumlahkan memiliki penyebut yang berbeda, ya, penyebut yang berbeda itu ya pernah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Nah, maka terlebih dahulu menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebut-penyebutnya. Nah, kalian sudah belajar kan KPK di pertemuan sebelumnya? Ya, jadi kalau yang sudah lupa, KPK itu adalah kelipatan terkecil ya dari dua bilangan gitu. Oke, contohnya, tentukan hasil penjumlahan pecahan-pecahan berikut. Nah, nomor 1, 5 per 12 ditambah 3 per 12 sama dengan. Nah, kita lihat ya teman-teman, ini penyebutnya sama-sama 12. Jadi pembilangnya saja yang dihitung seperti itu. Oke, karena sudah sama jadi tinggal yang atasnya saja 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, karena penyebutnya 12 jadinya 8 per 12. Nomor 2. Ini contoh ya teman-teman karena Bu Iin akan memberikan soal seperti ini nantinya. 5 per 45 ditambah 3 per 15 sama dengan. Oke, 45 dan 15 itu belum sama penyebutnya. Jadi jangan lupa 45 dan 15 harus disamakan penyebutnya dengan mencari KPK teman-teman. Nah, kayak gini. 5 per 45 ditambah 3 kali 3 per 15 kali 3. Kok 45-nya dibiarin aja? Karena 45 dan 15 itu kelipatan KPK-nya itu adalah 45 sendiri teman-teman. Jadi 45-nya itu didiamkan saja. Seperti itu. 5 per 45 ditambah 9 per 45. Karena penyebutnya sudah sama teman-teman, tinggal kita jumlahkan saja. 5 ditambah 9 sama dengan 14 per 45. Nah, ini KPK dari KPK dari 45 dan 15 adalah 45. Nah, teman-teman bisa menentukan KPK ya. Saya sudah menganggap teman-teman sudah bisa menentukan KPK. Oke, nomor 3. 1 per 6 ditambah 3, 7 per 8. 6 dan 8 itu berbeda. Jadi, KPK-nya berapa dari 6 dan 8, teman-teman? Nah, 24 itu adalah KPK dari 6 dan 8. Oke, kita biarkan saja ya angka satuannya 1 dan 3. Kita samakan penyebutnya dahulu. 6 dikali 4. Nah, karena 24 kan KPK-nya, sehingga 6 dikali berapa yang hasilnya 24? 6 dikali 4. Kalau yang bawah dikali 4, berarti yang atas harus dikali 4, teman-teman, ya. Yang bawah 8 dikali berapa yang hasilnya 24? Dikali 3. Kalau yang bawahnya dikali 3, berarti yang atas harus dikali 3. Ini sama ya, kayak operasi pecahan senilai ya. Teman-teman sudah belajar dengan pecahan senilai kan? Iya. Oke, tinggal berapa sih? Nah, 1 4 per 24 karena 1 dikali 4 sama dengan 4, kemudian 7 dikali 3 itu 21, sehingga menghasilkan 21 per 24. Nah, angka 3-nya sama angka 1-nya ditulis kembali ya teman-teman. Oke, tinggal kita jumlahkan 1 tambah 3 sama dengan 4.
4 ditambah 21 sama dengan 25. Nah, 4 25 per 24. Nah, teman-teman, nah ini kenapa kok bisa jadi 5 1 per 24? Jadi gini teman-teman ya. Ini kan ini 4. Ya toh. Ini kan 25 kan bisa kita jadiin 24 sorry. Oke, 4 ya kan? 25 per 24 itu ada 24 per 24 ya kan? Sama 1 per 24. Kayak gitu ya. Gitu. Oke. Nah, 24 sama 24 kan kita bisa hitung 1 ya, teman-teman. Jadi 1 ditambah 4 itu sama dengan 5, teman-teman. Ya. 24 per 24 itu kan 1 ya, teman-teman. Nih. 1. Nah, 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi 5 1 per 24 kayak gitu ya. Oke. Mengerti? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pengurangan pecahan. Contoh, 3 per 4 dikurang 1 per 6. Oke, pada pengurangan pecahan juga memakai KPK dalam menyamakan penyebutnya ya, teman-teman. Oke, saya sudah anggap kamu sudah paham dengan pencarian KPK. 6 dan 4 KPK-nya adalah 12, sehingga 4 dikali 3 yaitu 12. Kalau bawah dikali 3, atas harus dikali 3. Sama seperti ini. Sorry, ini dikali 2 ya teman-teman ya, salah ya. Harusnya dikali 2, 6 dikali 2. 1 juga dikali 2. Sehingga ini juga 2. Oke, 9 dikurangi 2 sama dengan 7 per 12. Nah, ini juga nih seharusnya 7 per 12. Nah, ini salah ya. Hasilnya 7 per 12. Oke, nomor 2. 9 2 per 3 dikurang 2 3 per 8. Oke, ini sama cara yang kayak tadi. 3 sama 8 KPK-nya berapa teman-teman? Yaitu 24 teman-teman. Ya, gimana caranya biar 3 itu dikali berapa biar hasilnya 24 dikali 8? Kalau bawah dikali 8, atas juga harus dikali 8. Ya, sama seperti ini. Supaya menjadi 24, 8 harus dikali 3. Kalau yang bawah dikali 3, berarti yang atas harus dikali 3. Seperti itu. Nah, makanya 9, 16 dari mana? Itu 2 kali 8, dan 9 juga dari 3 kali 3. 9, 16 per 24 dikurang 2, 9 per 24 itu sama dengan 7 per 24. Kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya penjumlahan dan pengurangan pecahan negatif. Nah, di pecahan ini juga ada bilangan negatif teman-teman. Sebenarnya sama saja dengan bilangan bulat ya. Caranya sama, cuma ini bentuknya pecahan. Contohnya, hitunglah penjumlahan dan pengurangan pecahan-pecahan berikut. Nomor 1, min 3 per 8 ditambah min 7 per 8. Nah, karena penyebutnya sudah sama aja ya, min 3 ditambah min 7. Punya utang 3, utang lagi 7, berarti hutangnya teman-teman berapa? Kalau kamu punya utang 3, terus utang lagi 7, berarti utang kamu adalah 10 gitu ya. Berarti min 10 per 8. Seperti itu ya teman-teman. Oke, atau karena yang atas itu angkanya lebih besar daripada yang bawah, maka harus dijadikan pecahan campuran teman-teman. Nah, ini min 1 2 per 8 atau sama dengan min 1 1 per 4. Seperti itu ya. Mudah sekali. Oke, nomor 2. 1 per 4 dikurang min 1 per 6 dikurang 2 per 3. Nah, teman-teman masih ingat kan? Kalau minus ketemu minus itu menjadi
plus ya teman-teman. Nah kayak gini contohnya, jadi kayak gini soalnya ya. Nah gimana cari KPK di antara 3 bilangan? Mudah sekali kan teman-teman, karena teman-teman sudah belajar 4, 6, dan 3. Kira-kira KPK-nya berapa teman-teman? Nah KPK-nya 12, jadi sudah tidak dijelaskan lagi ya. 4 dikali berapa yang hasilnya 12 teman-teman? Dikali 3 kan? Sehingga atas juga dikali 3, 6 juga sama, dan seterusnya ya teman-teman. Oke, sekarang 3 ditambah 2, 5. 5 dikurang 8. Nah, 5 dikurang 8. Berarti kamu punya uang 5, diutangin 8 gitu ya. Gitu kan? Atau kamu hutang 8 tapi kamu baru bisa bayar 5. Berarti kamu masih punya utang 3 kan? Sehingga utang kamu 3. Min 3 per 12 itu jawabannya. Atau disederhanakan menjadi min 1/4. Kayak gitu ya. Sip deh. Ini soal ini juga akan saya kasih di soal latihan ya teman-teman. Perkalian pecahan. Tentukan hasil perkalian pecahan berikut. Nah, di sini perkalian pecahannya ada 2 cara teman-teman. Langsung saja dikalikan atas dikali atas, bawah dikali bawah. 3 kali 4 per 8 kali 7. Langsung saja 12 per 5, 6 teman-teman. Terus langsung disederhanakan. Atau karena ataunya sudah muncul di situ, ya itu jawabannya 3 per 8 dikali 4 per 7. Nah, kita lihat 4 sama 8 itu bisa disederhanakan teman-teman ya. 4 sama 8 disederhanakan. 4 bisa dibagi 4 kan? FPB-nya dari 4 sama 8 adalah 4 teman-teman. Nah ini juga 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2. Nah tinggal dikalikan, 3 kali 1 3, 2 kali 7 14. Sama ya jawabannya. Ya kayak gitu, ada 2 cara teman-teman. Nah yang ini gimana nih? Soalnya kalau campuran, nah teman-teman harus, kalau perkalian campuran harus dijadiin pecahan biasa dulu ya. Ini begitu. Bisa nih kita coret 3 sama 9 ya, karena itu yang punya FPB, bisa disederhanakan. 3 dibagi 3 9 dibagi 3 3 dibagi 3 1. Udah kita kalikan semua. 7 kali 7 dikali 3 per 5 kali 1 dikali 2. Hasilnya 147 per 10. Atau kalau disederhanakan jadi 14 7 per 10. Sudah deh. Sekarang pembagian pecahan. Tentukan hasil. Ini pembagian ya. Pembagian pecahan berikut. 3 per 4 dibagi 6. Dibagi 5 per 6. 3 per 4 dikali 6 per 5. Nah, ini dibalik teman-teman. Yang sebelah kanannya, yaitu pecahan yang sebelah kanan dibalik. Nah, ini ya, dibalik dan dikali. Gitu. Jadi kalau ada pembagian, nah itu bisa dibalik, kemudian bisa tandanya berupa dikali, teman-teman. Nah, kita lihat 6 sama 4 kan bisa disederhanakan ya teman-teman. FPB-nya apa teman-teman? Yaitu 2 ya. Nah, itu bisa dilihat langsung saja. 3 kali 3 sama dengan 9, 2 kali 5 sama dengan 10 teman-teman. Gitu, Nah, jadi 3 per 4 dibagi 5 per 6 sama dengan 9 per 10. Kayak gitu. Sifat perkalian dan pembagian yang perlu kalian ingat kembali. Nah, ini kita bahas perkalian dan pembagian pecahan negatif. Oke. Ini sangat mengganggu sekali nih. Susah nih. Sifat perkalian dan pembagian perlu kalian ingat kembali ya, teman-teman. Oke, yang pertama, negatif dikali negatif itu positif. Negatif dikali positif itu sama dengan negatif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Positif dikali positif sama dengan positif. Hal yang berbeda teman-teman. Perkalian hal yang berbeda itu pasti hasilnya negatif gitu. Perkalian hal yang sama itu positif gitu ya. Sama kayak pembagian juga sama. Pembagian hal yang berbeda itu akan menghasilkan negatif. Kemudian kalau pembagian yang sama akan menghasilkan positif.
Kayak gitu teman-teman. Nah, contoh ya teman-teman. Nih, min 3/8 dikali 2/5 sama dengan, nah karena ada tuh yang bisa disederhanakan 2 dan 8-nya. Nah, FPP dari 2 dan 8 itu adalah 2. Nah, 2 dibagi 2 kan 1, 8 dibagi 2 kan 4. Kayak gitu. Nah, langsung saja 3 dikali 1 itu 3, 4 dikali 5, 20. Seperti ini. Jangan lupa negatifnya diikutin, jadi min 3/20. Nomor 2, min 2 1/3 dibagi min 3 1/2. Nah, teman-teman, ini ketemu lagi di pecahan campuran. Kalian harus ubah menjadi pecahan biasa ya. Min 7/3 dibagi min 7/2, teman-teman. Nah, kalau dibagi berarti artinya dibalik dan dikali seperti yang tadi ya. Yang sebelah kanan nih, pecahan yang sebelah kanan tuh maksudnya pecahan yang ini. Oke, dibalik dan dikali. Kayak gini. Oke, ini kenapa ya saya tulis 2 kali? Oke, nggak apa-apa. Langsung saja, nah karena ada 7 dan 7, ini juga bisa disederhanakan teman-teman. Disederhanakannya 7 dan 7 adalah FPP-nya 7. Jadi bisa kita coret, kemudian kita ganti angka 1. Kayak gitu. Nah, 7 dibagi 7 kan 1 teman-teman. Ya kan? Oke, 1 dikali 2 sama dengan 2, 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, teman-teman, negatif ya dikali negatif sama dengan hal yang sama, itu hasilnya positif teman-teman. Jadi udah nggak negatif lagi, hasilnya 2/3. Ya gitu aja teman-teman. Silakan tugasnya dikerjakan. Jangan lupa dikumpulkan di WA. Tulis soalnya, caranya dan jawabannya. Jadi jangan jawabannya aja teman-teman, karena soal, cara, dan jawaban itu punya poin sendiri-sendiri. Jadi kalau cuma jawabannya aja itu kurang komplit teman-teman ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.